Lama tak bertemu. Richard menuangkan teh untuk Juan yang berkunjung ke Mansion Run, sesuai isi pesan kemarin. Ya, rasanya sudah lama tidak bertemu. Juan menatap pantulan dirinya dari dalam teh. Jadi, apa yang ingin kau? Terima kasih, ucap Juan. Itu bukan masalah besar. Aku sudah berjanji akan menyelesaikan obat itu, maka aku menepatinya. Sekarang semua ada padamu, kau harus bekerja keras untuk mengingat jadwal minum obat. Ingat, jangan bolong, atau kita harus memulainya dari awal, ujar Richard. Aku mengerti, jangan bicara panjang lebar begitu. Juan menyesap teh dengan pelan. Apa ada sesuatu yang kau inginkan? Tanya Juan. Tidak ada untuk saat ini. Daripada itu, aku penasaran apa yang akan kau tawarkan, ujar Richard. Sebuah bantuan. Bantuan apa? Merebut wilayah, mencari anak buah, membereskan beberapa serangga. Juan menyebutkan beberapa hal yang bisa ia lakukan. Apapun. Selagi aku masih bisa mengabulkannya. Setuju. Richard menunjukkan senyum lebar, karena ini adalah hal yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Saat Juan menikmati teh hangat, ia melihat sosok gadis kecil yang mengintip di sebelahnya. Juan langsung terkejut. Bukan karena ia penasaran kenapa Ruby ada di sana, melainkan karena ia tidak menyadari keberadaan Ruby di sana. Ruby, sejak kapan kau di sana? Richard juga terkejut. Tidak lama, jawab Ruby. Paman, siapa pria tampan ini? Ruby menunjuk Juan dengan malu-malu. Dia. Ruby, kenapa kau begitu? Harry memotong perkataan Richard. Semua mata langsung mengarah pada Harry yang baru masuk. Kenapa kau berteriak? Tanya Richard. Harry mengabaikan Richard, ia menarik tangan Ruby, namun gadis kecil itu menepisnya. Harry terkejut, bahkan ekspresinya terlalu berlebihan. Jangan sentuh aku, ujar Ruby. Kenapa kau seperti ini? Karena kau bersalah. Aku tidak melakukan apa-apa, ujar Harry. Bodoh amat. Sekarang, aku mau main dengan paman tampan ini sekarang. Ruby menyentuh lengan Harry. Paman Ju. Harry bergetar. Ia tahu kalau dia tidak akan bisa mengalahkan Juan. Oke. Aku menggaku. Aku yang sudah menghabiskan es krim milikmu, ujar Harry dengan mata yang berair. Dan Ruby belum puas. Dan 2 potong kue. Harry menggenggam tangan Ruby. Maaf, ucap Harry dengan nada kecil. Oke, aku memaafkanmu. Ayo, main lagi. Ruby menggenggam tangan Harry. Ayo. Harry kembali ceria. Kedua anak itu keluar dari ruangan. Apa yang anak-anak itu lakukan? Richard tersenyum geli karena tingkah kedua anak itu. Juan. Richard terheran, saat Juan terlihat berpikir keras. Ada apa? Tanya Richard. Anak itu, dia akan jadi seseorang yang berbahaya di masa depan, ujar Juan. Maksudmu Ruby? Dia memang pintar, sih. Aku mengajarinya membaca beberapa waktu lalu, dan dia jadi lancar dalam waktu singkat. Oh. Richard menyadari maksud Juan. Jika orang lain tahu, mereka pasti sangat menginginkannya, ujar Juan. Itulah sebabnya Brian ingin aku menjaganya. Bisa-bisanya aku bersikap bodoh dan menganggap permintaan ini sebagai mengasuh anak pada umumnya. Richard menghela nafas. Brian juga bilang, dia akan tinggal di sini seterusnya. Apa akan ada sesuatu yang besar terjadi di Victor? Tanya Richard. Bukan sesuatu yang besar. Lebih tepatnya sesuatu yang menyenangkan bagi Brian, ujar Juan. Menyenangkan baginya, tidak berarti menyenangkan bagiku. Richard merinding. Aku akan pergi sekarang.
Juan meletakkan gelas teh. Cepat sekali. Kalau memang sibuk, lebih baik kau ucapkan terima kasih lewat telepon, ujar Richard. Meluangkan waktu untuk sesuatu yang besar bukanlah masalah untukku. Juan keluar dari ruangan. Sementara itu Laura sedang meraung kelelahan. Aku menye, Laura menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Laura melirik Emma yang sedang merajut di sebelahnya. Laura memang meminta Emma untuk datang dan mengajarinya merajut. Tentu saja Laura sudah tahu ini tak semudah itu. Milik Laura seperti benang kusut yang tak berbentuk, sementara milik Emma terlihat rapi dan cantik. Kenapa Emma bagus dalam segala hal? Laura memeluk lengan Emma, menempelkan pipinya di bahu wanita itu. Jangan begitu, Anda kan baru mencobanya beberapa kali. Merajut memang bukan hal yang mudah, butuh waktu dan kesabaran untuk melakukannya, ujar Emma dengan lembut. Berapa lama kau merajut? Tanya Laura. Sebelum tuanku lahir. Emma berusaha mengingat. Profesional memang beda, ya? Laura cemberut. Anda punya banyak waktu untuk belajar. Anda harus yakin pada diri sendiri, kalau Anda bisa melakukannya, nyonyaku, ujar Emma. Lia. Laura kini melirik Gina yang duduk di hadapannya. Gina juga belajar merajut, anehnya dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Biasanya, Gina akan banyak mengeluh, mengeluarkan segala sumpah serapah dan kalimat mutiara. Ini pertama kalinya Laura melihat Gina setenang ini. Saat melihat rajutan Gina, itu tidak jauh berbeda dari milik Laura. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Gina Abigail, panggil Laura. Gina menatap Laura. Kau sakit. Kenapa? Tanya Gina. Habisnya, kau terlihat berbeda. Kau setuju kan, Emma? Tanya Laura. Nona Abigail memang nampak berbeda dari awal kelas merajut dimulai, ujar Emma. Berbeda apanya? Gina heran. Kau terlalu tenang. Biasanya banyak bacot, ujar Laura. Aku senang melatih ketenangan, ujar Gina. Kenapa tiba-tiba? Hans bilang, kalau aku ingin mengalahkannya, aku harus bisa menguasai ketenangan. Gina bicara dengan lembut. Sungguh. Laura tahu Gina sangat ingin mengalahkan Hans. Kalau dipikirkan lagi, Hans tidak pernah terlihat terpancing saat berlatih dengan seseorang. Laura pernah menyaksikan Juan dan Hans melakukan pemanasan. Di sana, Hans terlihat begitu tenang walau pada akhirnya kalah. Aku senang kau mempelajari ketenangan, tapi apa itu benar-benar akan membantumu mengalahkan Hans? Tanya Laura. Apa maksudmu? Gina memberi tatapan tajam, ketenangannya telah dirusak. Maksudku, Hans menang bukan karena ketenangan. Dia menang karena dia memang kuat. Laura tersenyum jahil. Maksudmu, aku lemah? Gina berteriak seperti biasa. Loh, kenapa kau berteriak? Katanya melatih ketenangan. Laura tertawa. Sialan, kau memancingku rupanya. Gina mengambil bantal sofa di sebelahnya. Ayo lakukan sedikit pemanasan, aku juga bosan. Laura mengambil bantal di sebelahnya. Saat mereka bersiap bertarung, mereka langsung berhenti begitu tatapan Emma sangat tajam. Tatapan yang membuat Laura dan Gina merasa merinding, seperti seorang nenek lemah lembut yang sedang marah. Bagaimana kalau kita lanjutkan kegiatan merajut ini? Laura meletakkan bantal, dengan sedikit gemetar ia kembali duduk dan mengambil peralatan merajutnya. Sebaiknya aku kembali melatih ketenangan. Gina melakukan hal yang sama. Sekitar beberapa menit, seorang pelayan masuk ke dalam. Undangan. Laura menerima amplop undangan yang dibawakan pelayan. Dari Nyonya Charlotte Smith, ujar pelayan.
Kenapa dia memberiku surat undangan? Apa dia tidak malu setelah pesta teh itu? Laura membuka surat dan membacanya. Apa isinya? Tanya Gina. Dia bilang, ingin bicara berdua denganku di sebuah kafe. Katanya ada hal penting yang harus dibicarakan, ujar Laura. Hal penting macam apa yang ingin dibicarakan seorang Charlotte? Itu pasti tidak berguna. Gina tertawa kecil. Emma, maafkan aku, bisakah kau keluar? Tanya Laura. Tidak masalah, nyonyaku. Silahkan nikmati waktu Anda. Emma membawa para pelayan yang ada di dalam kamar Laura untuk keluar, meninggalkan Laura dan Gina di dalam sana. Ada apa? Kenapa meminta mereka keluar? Tanya Gina. Tawanya tadi langsung luntur. Kau pasti belum mendengar sesuatu dari Hans, kan? Tanya Laura. Mendengar apa? Benar rupanya. Apa sih? Katakan saja. Gina penasaran. Kau tahu kan, ayahku berselingkuh dengan seseorang, ujar Laura. Tahu, dong. Itu kan cerita yang sudah diketahui semua orang di mansion. Perkataan Gina tidak salah. Setelah Laura memasuki mansion, Juan menyebarkan beberapa hal tentang Laura. Salah satunya mengenai ayah Laura yang berselingkuh. Tujuannya, untuk membuat semua penghuni mansion tidak memandang Laura dengan buruk. Charlotte adalah orangnya. Hah? Gina melotot dengan mulut menganga. Yang benar saja. Gina mengingat wajah Bruno yang sempat ia lihat di mall. Kok Charlotte mau dengan pria macam dia? Ujar Gina. Laura berwajah datar, mengingat ibunya juga mau dengan Bruno. Dulu, dia cukup kaya. Dia jadi preman jalanan, merampok orang-orang lemah dan kecil, semua uangnya dia berikan pada Charlotte. Setahuku, dulu Charlotte hanya wanita pelacur biasa. Dia mau dengan Bruno, pasti karena Bruno rela memberinya apapun, sampai Bruno bosan dan membuangnya, ujar Laura. Kau memanggil ayahmu dengan namanya? Gina mengerutkan dahi. Menyebutnya ayah hanya membuatku sakit, ujar Laura. Bagaimana dengan ibumu? Kenapa dia mau bersama ayahmu? Tanya Gina. Sebelum menikah, sikap Bruno berbeda. Dia sangat baik dan lembut pada ibuku. Sikap aslinya baru terlihat setelah menikah, jawab Laura. Cerita klise, ujar Gina. Benar. Laura mengangguk. Laura menceritakan mengenai Charlotte, Bruno, dan Mer-X pada Gina, membuat wanita itu terus bengong selama mendengarkan penjelasan Laura. Wah! Hidupmu sudah seperti cerita novel di Vizo, ujar Gina. Iya, makanya aku merasa cocok jadi protagonis sebuah novel sekarang. Laura tersenyum. Lalu, apa kau akan pergi menemui Charlotte? Tanya Gina. Entahlah. Aku harus mendiskusikan ini dengan Juan, ujar Laura. Tok, tok, tok. Siapa itu? Tanya Gina saat mendengar pintu diketuk. Itu Juan, ujar Laura. Benar saja, yang membuka pintu adalah Juan. Tunggu, dari mana kau tahu itu Juan? Tanya Gina. Dari suara langkah kakinya, jawab Laura. Bucin memang beda, ya. Sebaiknya aku keluar sebentar, silahkan bermesraan di sini. Gina keluar dari kamar Laura. Tumben kembali sekarang. Laura tersenyum. Aku harus membicarakan sesuatu. Juan duduk di sebelah Laura. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Tanya Laura. Bicara denganmu adalah bagian dari jadwalku, balas Juan. Gombal. Tidak, sungguh. Juan menunjukkan jadwalnya dari layar ponsel. Benar saja, di sana terdapat jadwal mengobrol dengan Laura selama 1 jam. Apa ini bucin jenis baru? Laura merasa malu. Anggap saja begitu. Juan menarik dagu Laura, mengecup bibir istrinya. Katanya mau ngobrol?
Laura mendorong Juan dengan pelan. Juan menarik Laura, membawa Laura naik ke atas pangkuannya. Kedua tangan Juan memeluk pinggang Laura. Wajah mereka berhadapan satu sama lain. "Ayo bicara seperti ini," ujar Juan. "Bicara apa bicara?" "Bicara." Juan mengecup bibir Laura sekali lagi. Di tempat lain. "Apa ini?" Charlotte menatap sebuah kotak yang ada di atas ranjangnya. Kotak tersebut diikat dengan sebuah pita berwarna ungu yang cantik. Saat Charlotte membuka kotak, isinya adalah sebuah gaun yang sangat mencolok. Namun Charlotte menyukainya. "Siapa yang memberi ini? Apa mungkin Ash?" Wajah Charlotte memerah. "Nyonya, Tuan Muda meminta izin untuk bicara," ujar pelayan. "Apa dia ingin membuat masalah lagi?" Charlotte langsung merasa kesal. "Kupikir tidak apa kalau bicara dengannya sebentar. Anggap saja, ini kali terakhir aku akan mendengarkan omong kosongnya. Karena aku akan segera memiliki kekuasaan lagi di tempat ini." Charlotte mengangguk pada pelayan. Brian masuk ke dalam kamar Charlotte dengan membawa sebuah kotak kecil dengan pita berwarna ungu, sama seperti kotak yang membungkus gaun. "Maaf mengganggu, Ibu," ujar Brian. "Hentikan basa-basimu, katakan apa yang kau inginkan," ujar Charlotte. "Kenapa Ibu sangat kasar? Aku kan hanya ingin bertanya, apakah Ibu menyukai gaun yang kuberikan?" tanya Brian. "Apa? Kau yang memberi gaun ini?" Charlotte terkejut. "Karena Ibu akan bertemu dengan Laura, aku memberi hadiah gaun yang bagus. Aku tidak mau Ibu terlihat buruk di depan Laura," ujar Brian. "Kau..." Charlotte tak tahu harus berkata apa. Entah kenapa, ia merasa sedikit senang dengan bantuan ini. "Baiklah, aku akan menerima gaun ini," ujar Charlotte. "Aku senang Ibu menyukainya. Lalu, aku akan memberi Ibu satu hal lagi." Brian memberikan kotak kecil yang ia bawa. "Apa ini?" Charlotte membuka kotak. Isinya adalah sebuah botol kaca kecil, dengan ukiran indah. Di dalamnya terdapat cairan berwarna ungu. "Apa ini, Brian?" tanya Charlotte sekali lagi. "Sesuatu yang akan Ibu butuhkan. Anggap saja, ini adalah kebaikan terakhir dariku." Brian tersenyum. "Apa kau sedang bercanda? Oh, atau kau tahu kalau aku akan segera mendapatkan kekuasaanku lagi?" Charlotte tersenyum miring. "Sekarang aku mengerti, inilah sebabnya kau bersikap baik, karena kau takut kalau aku membuangmu." Charlotte tertawa. Brian tidak menjawab, hanya menunjukkan senyum yang membuat Charlotte merasa kesal. Senyuman yang mirip dengan wanita jalang itu, sangat memuakkan. Charlotte hendak melempar botol berisi cairan ungu. "Ibu akan menyesal jika melakukannya," ujar Brian. "Apa? Kenapa aku harus menyesal?" Charlotte mengerutkan dahi. "Simpan saja cairan itu baik-baik dan bawa saat Ibu menemui Laura. Aku yakin, ini akan sangat membantu Ibu." Brian keluar dari kamar. "Apa yang bocah itu inginkan?" Charlotte menatap cairan tersebut. "Apa ini racun? Dia ingin aku meracuni Laura Shirley? Apa dia gila? Itu sama saja bunuh diri." Charlotte menggenggam botol tersebut dengan erat. "Mungkin aku harus menyimpannya." Drurt, drurt. Ponsel Charlotte berdering. Itu panggilan dari Bruno. "Ada apa?" tanya Charlotte. "Jangan jutek dong, Charlotte sayang." Suara Bruno terdengar menjijikkan di telinga Charlotte. "Berhenti membuatku merasa jijik," ujar Charlotte. "Sialan kau, padahal aku sedang bersikap baik padamu." Bruno menggeram. "Kenapa menelepon? Jika tidak ada yang penting, aku akan menutupnya." Charlotte kesal. "Ini sangat penting. Aku ingin bertanya, apakah persiapannya sudah siap?" tanya Bruno. "Apa kau meremehkanku?
Aku harus khawatir, karena ini misi yang besar dan bernilai jutaan dolar, ujar Bruno. Dasar baca asteris ngan gila. Aku akan menunggu dengan baik. Ingat, kalau terjadi sesuatu yang salah, maka kau yang menanggung semua akibatnya, ujar Bruno. Charlotte buru-buru menutup telepon saat Ash masuk ke dalam kamarnya. Siapa itu? Tanya Ash. Hanya teman. Charlotte menyembunyikan ponselnya. Siapa itu, Charlotte? Ash merebut ponsel Charlotte, memeriksa riwayat telepon. Bruno? Si gembel kemarin? Kenapa kau masih menghubunginya? Tanya Ash. Aku tidak menghubunginya, dia yang menelepon. Charlotte berkeringat. Hanya ada satu riwayat telepon saja, karena sisanya sudah ia hapus. Ia sangat berharap Ash tidak mencari tahu lebih dalam soal hal ini. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Ash. Hanya hal kecil. Apa itu? Itu. BRAKKK. Charlotte bergetar saat Ash melempar ponsel ke dinding, membuat ponsel tersebut retak dan hancur. Kenapa bergetar? Apa kau berselingkuh dengannya? Tanya Ash. Tidak. Mana mungkin aku berselingkuh dengan orang seperti itu? Sayang, tolong percayalah padaku. Charlotte menggenggam tangan Ash. Aku yakin kau sudah mengerti saat aku mengusir pria itu, tapi kau masih berhubungan dengannya. Jika kau memang tidak memiliki apa-apa dengan pria itu, kau seharusnya memblokir nomornya atau mengganti nomormu dengan yang baru, ujar Ash. Sayang. Jangan panggil aku seperti itu. Ash menepis tangan Charlotte. Jika terbukti kau dan dia memiliki hubungan yang spesial, aku tidak akan mengampunimu, ujar Ash. Ayah, Brian datang, ia langsung menempel pada Ash. Ayah, apa kita tidak jadi main golf? Tanya Brian. Ikut aku. Ash keluar dari kamar Charlotte, diikuti Brian yang sempat memberikan senyuman kecil pada Charlotte. Beralih ke Laura, saat tiba di kafe, Laura memasuki ruangan. Selamat datang, Nyonya Shirley, ucap Charlotte yang telah duduk sambil meminum teh. Maaf ya, karena datang terlambat, aku minum lebih dulu, ujar Charlotte. Tidak masalah, Nyonya Smith. Laura duduk di hadapan Charlotte. Tanpa mempedulikan tata krama, ia menaikkan satu kaki ke kaki yang lain dan menyandarkan punggungnya. Sebelum itu, aku ingin memberi nasihat padamu, Nyonya Smith. Karena kau adalah calon Nyonya Victor, kau harus belajar banyak hal. Kau harus memastikan undangan yang ditulis telah benar. Kupikir ini bukan kali pertama undangannya salah, ujar Laura. Itu adalah kesalahan pelayan, ujar Charlotte. Kau tidak bisa menyalahkan pelayan dalam segala hal. Pelayan adalah orangmu dan perwakilan darimu. Setiap kesalahan kecil seorang bawahan adalah kesalahan atasannya juga. Apa kau tidak mempelajari hal ini? Kupikir seorang calon Nyonya Victor seharusnya sudah dilatih dengan baik. Bukan hanya duduk diam sebagai alat penumbuh benih. Laura tersenyum. Kau. Charlotte merasa geram. Setidaknya aku bisa hamil, ujar Charlotte. Aku juga heran dengan itu, Nyonya Smith. Bagaimana kau bisa hamil saat Tuan Ash Victor mandul? Tanya Laura. Charlotte terkejut. Ia tidak menyangka Laura mengetahui rahasia yang bahkan tak diketahui oleh Ash. Seperti apa ayah aslinya, Nyonya Smith? Laura tersenyum. Berani sekali kau. Charlotte meraih cangkir, hendak melempar teh ke arah Laura. Namun Laura lebih dulu mengambil bantal, sehingga teh tersebut mengenai bantal, bukan dirinya. Wah, Nyonya Smith sangat kasar, ya? Laura tertawa kecil. Jalan kecil ini tidak tahu tempat.
Kau hanya wanita jalanan yang dipungut oleh Juan Shirley dan beruntung menjadi seorang nyonya, ujar Charlotte. Benar sekali, aku memiliki banyak keberuntungan dalam hidupku. Tapi, Nyonya Smith, kau tidak begitu beruntung, ya? Seorang wanita pelacur yang merebut suami orang lain, lalu ditinggalkan oleh pria itu dalam keadaan hamil. Setelah menempuh beberapa tahun menjilati pantat orang kaya, kau melakukan perjanjian untuk merebut Victor. Sungguh tragis. Laura menatap Charlotte dengan lekat. Bagaimana bisa? Charlotte bergetar. Bagaimana bisa aku tahu? Itu mudah. Karena aku adalah seorang Shirley. Laura tersenyum manis. Sialan, aku tidak tahan lagi. Bruno. Charlotte berteriak. Jangan berteriak, Jaleng. Bruno muncul dari pintu. Yang membuat Laura membulatkan mata, adalah Gina yang didorong masuk, dalam keadaan tak sadarkan diri. Lama tidak bertemu, putriku, ujar Bruno. Apa yang kau lakukan di sini? Laura berusaha tetap tenang, walau tangannya gemetar saat melihat semua pengawal yang berjaga di luar, menodongkan pistol mereka ke arah Gina yang tergeletak di lantai. Tentu saja aku datang untuk menemuimu, putriku. Bruno mendekati Laura. Bagaimana jika kita kembali seperti dulu? Kita bisa hidup bersama, menjadi keluarga yang bahagia. Aku berjanji, akan jadi ayah yang baik untukmu. Bruno menarik dagu Laura. Laura melirik Charlotte yang tersenyum puas. Kau akan mati. Itulah gerakan bibir yang ditunjukkan Charlotte padanya. Bagaimana jika aku menolak? Tanya Laura. Maka, gadis kecil itu akan mati. Bruno melirik Gina. Jika kau ingin berteriak, maka semuanya sia-sia. Ruangan ini kedap suara, sehingga para pengawal di bawah sana tak akan bisa mendengarmu. Aku akan memberimu pilihan yang mudah. Jadilah anak baik, dan ikuti aku tanpa perlawanan. Atau jadi anak nakal, yang kehilangan pengawal kesayangannya. Bruno tersenyum. Kau, suara Laura gemetar, namun kedua matanya menatap nyalang ke arah Bruno. Lakukan apapun yang kau inginkan, ujar Laura. Kau memang anak yang baik, putriku. Bruno membelai rambut Laura.